Si wanita ini datang ke ATM, menendang satu kali merusak besi tebal, dan dengan alami mengambil uang di dalam. Di jalan ketemu para preman, digoda dan dilecehkan. Wendy mengejek, "Jangan bilang, jika hebat datanglah sini." Seorang botak marah, datang dan jatuhkan Wendy, tapi segera dikontrol oleh Wendy. Orang lain datang ditampar terbang jauh 20 meter. Terus seorang ditendang terbang jauh 30 meter. Si botak diancam sampai bangun. Beberapa hari lalu, Wendy masih sebagai karyawan di restoran. Setiap hari sangat susah, begitu selama 5 tahun. Si Puan sangat tajam, berjanji naik pangkat untuk Wendy tapi tak buat, dan meminta Wendy untuk bekerja lembur, bersih-bersih, lalu pulang. Wendy membawa tas sampah keluar. Melihat orang lain parkir di tempat untuk orang cacat, Wendy mengingatkan, tapi orang itu sangat sombong. Tak pedulinya. Waktu membuang sampah, ada seorang tunawisma minta makanan. Wendy bilang mungkin ada sesuatu, biarkan aku cari. Waktu itu si Puan keluar menghina Wendy, dan menghina orang tunawisma, mengusirnya. Tapi Wendy baik hati tak mengusirnya, dan berikannya makanan diri. Tapi orang tunawisma berkata sangat aneh, "Kamu milik aliansi pahlawan super." Wendy sangat heran, tak paham kata orang tunawisma. "Sedikit makanan tak usah memuji begitu ya." Di jalan ke rumah, Wendy terasa ada orang ikutinya. Segera memukulnya, ternyata adalah orang tunawisma tadi. Dia tanya Wendy, "Jenis obat biru itu kamu minum berapa lama?" Wendy merasa digila, berputar ingin pergi, tapi orang itu terus ikutinya. Katanya obat itu sedang menahan kekuatan gaibnya. Hanya henti minum, kekuatan gaib akan kembali. Setelah itu ingin menunjuk kekuatan gaib pada Wendy. Lewat pagar, lebar 2 tangan dan jatuh. Wendy takut melihat. Tapi tak terduga sebuah truk lewat ditambah 1 kali kecelakaan. Kali ini main besar ya. Wendy segera melaporkan polisi. Tapi tak terduga, hari berikutnya orang tunawisma sangat sehat menemuinya. Kali ini sebenarnya mengancam Wendy. Mungkin kata orang tunawisma itu benar. Bahkan bilang, "Kamu ingin tahu apa kekuatan gaibmu? Hentilah minum obat." Wendy mencurigakan tapi masih henti minum obat. Lewat beberapa jam, denyut jantung meningkat, badan panas. Terasa ada sejenis kekuatan siap keluar. Besok pagi, Wendy tak bisa fokus, seluruh badan berkeringat dingin. Tersandung buat semuanya jatuh. Wendy marah rusakan baki. Dia ingin memperbaiki baki, pakai kekuatan gaib. Baki sudah menjadi tumpukan besi. Malangnya ditemukan Puan. Dia menghina Wendy, dan ingin kurangi gajinya. Wendy segera mengangkatnya. "Aku sudah lama menahanmu kan? Percayakah aku buatmu tak bisa melihat surya besok?" Si bocah ini dibully oleh anak lebih besar. Si rambut panjang pura-pura tendang bola, mengancam si bocah. Waktu itu ibunya adalah Wendy lewat, mengkritik mereka. Si anak ini nakal bilang kamu bisa buat apa? Wendy melihat sepeda di samping. Dengan mata kaget para anak, membuat sepeda menjadi tumpukan besi. Si bocah berteriak ingin bilang sama ayah. Kata Wendy, "Ayahmu datang juga tak berguna. Sampai di rumah main sepak bola sama anak, tak bisa kontrol kekuatan." Segera menendang bola ke jauh. Waktu bekerja melihat tempat parkir orang cacat ditempati, Wendy segera mendorong mobil itu keluar, buat si pemilik mobil tercengang. Waktu bekerja hanya perlu 1 tangan. Si Puan juga diancam jadi lebih baik. Segera naik pangkat untuk Wendy. Selesai kerja Wendy menemui orang tunawisma untuk tanya. Sebenarnya orang berkekuatan gaib begitu banyak. Kebanyakan ditangkap dan dipaksa minum obat. Dikunci di rumah sakit jiwa. Wendy ingin tahu jadi ke rumah sakit jiwa. Hasilnya dicegah oleh kaca. Terus baru berhasil masuk. Di sini, dia menemukan dokumen orang berkekuatan gaib. Dalamnya ada rekannya. Hal ini buat Wendy stimulasi. Jadi tengah malam menemui Elmar, mengingatkannya jangan minum obat aneh itu lagi. Sebenarnya kita adalah pahlawan super. Elmar sangat taat. Segera henti minum obat. Elmar juga seorang nasib susah. Ibu meninggal sejaknya kecil. Ayah adalah orang kaya, menikah lagi dengan seorang istri orang hitam. Ibu tiri sering meremehkan Elmar, bahkan sering memfitnahnya dengan ayah. Setelah henti obat, Elmar dibangun kekuatan petir, dan menunjukkan tangan kosong buat listrik untuk Wendy. Karena rumah Wendy miskin, segera membawa Elmar ke ATM, menendang ATM, dan mengambil semua uang di dalam. Setelah itu keduanya tak ke rumah, tapi ke warung bermain. Setelah itu buat masalah dengan seorang preman. Hasilnya Wendy menggoda mereka ke toilet. Di dalamnya mengajar mereka, sampai di rumah berbohong sama suami. Katanya bekerja lembur mendapat banyak uang, dan berikan suami uang. Wendy membawa Elmar ke tempat orang tunawisma. Mereka ada satu tujuan. Itulah ke rumah sakit menyelamatkan orang sesama. Karena dulunya orang tunawisma dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi terbiasa dengan semuanya di dalam. Baru masuk sudah ditemukan satpam. Wendy 1 tangan mendorong roda. Tak untung orang tunawisma ditembak. Tapi dia tak apa-apa. Sangat susah baru bisa keluar tapi dikepung satpam. Waktu itu Elmar menunjuk kekuatan gaibnya. Sekejap sudah membunuh semua satpam. Meski Elmar menyelamatkan mereka, tapi Wendy dan orang tunawisma merasa Elmar kejam. Tak usah membunuh mereka. Hal ini tak dalam rencana. Orang tunawisma ingin keluar aliansi. Wendy juga ingin menyerah. Hasilnya sampai di rumah suami tanya Wendy, "Kamu kemana? Kamu dari mana? Rekanmu bilang kamu tak bekerja lembur."
Kenapa? Kamu sedang menyelamatkan dunia kan? Wendy tak ingin menjelaskan. Keduanya segera bertengkar. Si suami ingin memaafkan jadi mengadakan pesta keluarga. Sayangnya Elmar adalah orang jahat. Dia membuka posisi orang tunawisma. Setelah itu orang tunawisma ditangkap. Setelah itu dia ke rumah Wendy. Katanya ingin hidup sama Wendy. Karena itu isi dongeng. Wendy tak setujui, menyuruhnya pergi. Tak untung dilihat suami. Marah tanya Wendy. Wendy menceritakan semuanya tapi tak bisa. Hal ini bisakah dipercayai? Kamu pikir aku bodoh? Jadi Wendy segera melempar suami. Wendy memutuskan menemui Elmar untuk dia bantu tafsiran. Hasilnya menyaksikan ayah dibunuh Elmar. Wendy segera masuk. Elmar berpikir Wendy setujui, tapi sayangnya bukan. Jika lembut tak bisa akan pakai keras. Segera memingsankan Wendy dengan listrik. Wendy terbangun dalam rumah sakit jiwa. Dokter tunggu lama. Gigi menahan kekuatan gaib Wendy. Karena waktu Wendy kecil, dikritik oleh kepala sekolah. Sudah membalik meja kepala sekolah. Begitu Wendy mulai minum obat, kekuatan gaib mulai hilang. Waktu itu, Elmar juga kunjungi Wendy. Berharap Wendy berpikir lagi, tapi Wendy masih menolak. Elmar marah mematikan listrik seluruh kota, dan menculik suami dan anak Wendy. Waktu itu semua pintu rumah sakit terbuka. Wendy segera berlari ke rumah tapi dicegah dokter. Waktu ditembak, orang tunawisma mencegah untuknya. Tak ada kekuatan gaib, dia tak bisa kontrol. Elmar pakai anak Wendy mengancamnya. Tak bersamaku akibat akan parah. Astaga tak bisa membawa anak jadi canda. Wendy memutuskan melawan Elmar. Sayangnya Wendy hilang kekuatan gaib jadi tak bisa menangnya. Tapi setelah Wendy disengetan listrik, obat di badan Wendy hilang manfaat. Memakai kaos tangan karet, satu tinjuan buat Elmar jatuh ke kolam. Elmar disengetan listrik dari badannya sampai matang. Setelah aman, suami memahami kesusahannya, menyuruhnya lari diri. Wendy melihat suami dan anak, dan hilang dalam gelap. Waktu itu, dokter membawa prajurit datang, membawa mayat Elmar. Sekejap mata sudah 3 bulan. Wendy muncul lagi, kali ini dia tak sendirian. Dalam film ini juga ada karakter jahat. Bahkan dokter ini juga bukan orang jahat. Hanya bantu mereka kontrol kekuatan gaib. Jika tak melakukan jahat, dokter juga tak menangkap mereka. Sebaliknya kekuatan makin besar, keserakan makin banyak. Si lemah ketika ada kekuatan gaib akan balas dendam. Nyaman lakukan jahat, dari orang biasa jadi pembunuh. Dari orang dibully jadi orang bully. Perubahan besar buat semuanya berpikir. Terima kasih sudah menonton.